Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo Subianto di akhir tahun 2024 menarik perhatian publik. Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Prabowo juga menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menyatakan dirinya tidak memaafkan koruptor. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Kepala negara pun meminta kepada seluruh aparat pemerintah untuk membersihkan diri dari praktik korupsi. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Di acara perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, Prabowo juga menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menegaskan dirinya tidak memaafkan koruptor. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana? Tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Lantas, bagaimana cara pemerintah memburu harta koruptor? Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus dugaan korupsi yang hanya mendapatkan vonis beberapa tahun. Kasus dugaan korupsi yang disebut Prabowo diduga adalah kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah dengan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara, padahal sudah merugikan negara hampir 300 triliun rupiah. Ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak, yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat, semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, ya, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tak semua kementerian dan lembaga akan mendapatkan anggaran yang diinginkan. Menurut Prabowo, anggaran pemerintah juga diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis serta kesejahteraan guru dan hakim.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029. Sejumlah poin penting disampaikan Prabowo, antara lain pentingnya swasembada pangan. Presiden juga menyatakan nantinya tak semua kementerian akan mendapatkan anggaran yang sesuai. Dari KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Tapi masih senyum, saya terima kasih. Presiden Prabowo juga menyatakan optimismenya untuk mencapai target ekonomi 8%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Yudikatif, legislatif. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas soal penindakan korupsi. Namun Prabowo juga meminta rakyat bersabar karena dirinya sebagai presiden tak memiliki tongkat layaknya Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Sidang UNESCO di Paraguay 5 Desember. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan poin penting saat sambutan perayaan Natal di Arena GBK Jakarta. Presiden menyatakan korupsi dan manipulasi sebagai tantangan berat untuk dituntaskan. Ya, ini tantangan kita bersama dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis, ya. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Kehidupan rakyat ini. Prabowo menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menegaskan dirinya tidak memaafkan koruptor. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja.
Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Hartamu kemana? Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan akan terus memburu uang rakyat yang dikorupsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.